Halo, Assalamualaikum sahabat Arti, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja hari ini. Yuk, kita langsung ke ceritanya. Cinta bisa membuat hati seseorang buta dan jadi gelap mata. Seperti yang dilakoni oleh Angga Kurniawiratnawan, seorang sales di sebuah dealer mobil Honda di kota Surabaya. Angga adalah warga Rungkut Menanggal Harapan, kota Surabaya. Ketika itu ia sudah memiliki istri dan 2 orang anak perempuan. Namun pada awal tahun 2013, Angga berkenalan dengan seorang gadis bernama Veve, putri dari Murni, warga Baratajaya, Surabaya. Dari perkenalan itu entah bagaimana awalnya, antara Angga dan Veve ini lantas terjalin hubungan asmara yang tentu saja terlarang. Angga jatuh cinta pada Veve meskipun dirinya sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Sedangkan Murni, ibu dari Veve yang sehari-hari berdagang di pasar dan juga dikenal sebagai rentenir ini pun terus meminta pada putrinya Veve agar mengakhiri saja hubungannya dengan Angga yang sudah beristri itu. Namun Veve pun rupanya sudah kadung kesengsem pada Angga dan cinta terlarang itu pun terus berlangsung yang berujung Veve hamil. Karena kondisi tersebut, Angga lantas dipaksa oleh keluarga Veve agar segera menikahinya meskipun hanya pernikahan siri. Angga sebenarnya berniat menikahi Veve secara resmi karena memang sangat mencintainya. Tapi jelas saja, pernikahan itu tak direstui oleh Murni selaku orang tua Veve. Alasannya masih sama, karena Angga sudah punya anak dan istri. Ketika itu Murni berkata pada Angga, ia akan merestui pernikahan tersebut jika Angga telah menceraikan istri sahnya. Angga, yang sudah kadung cinta dengan anak Murni, kemudian membuktikannya dengan menceraikan istri sahnya dengan tujuan agar segera bisa menikahi Veve secara resmi. Namun yang terjadi, meskipun Angga telah menceraikan istri sahnya, tapi janji tinggallah janji. Angga ternyata tak kunjung diizinkan menikahi Veve oleh Murni ibunya itu. Bahkan untuk menarik simpati si ibu, Angga kerap datang mengunjungi Veve dengan berganti-ganti mobil, membawa oleh-oleh, serta mengatakan pada Murni jika bapaknya memiliki sebuah pom bensin di salah satu daerah di Surabaya. Tapi ternyata Murni tetap saja memandang sebelah mata pada sosok Angga ini. Hal inilah yang membuat Angga sakit hati pada Murni, calon ibu mertuanya itu. Hingga pada September 2015, di saat usia putranya yang merupakan hasil pernikahan sirinya dengan Veve sudah berusia sekitar 2 tahun. Angga meminta bertemu dengan pihak keluarga Veve, yakni Murni ibunya, karena Angga ingin membicarakan rencana pernikahan resminya dengan Veve. Permintaan itu ternyata disepakati oleh Murni, ibu Veve. Di suatu hari sekitar akhir bulan September 2015, sesuai janji, Angga menjemput Murni di Pasar Manyar, Surabaya dengan mobil Xenia warna hitam yang direntalnya sekitar pukul 8 pagi. Murni meminta dijemputnya di pasar itu karena sehari-hari memang berdagang di pasar tersebut. Setelah dari Pasar Manyar, Angga lantas mengarahkan mobil menuju parkiran sebuah restoran yang ada di Jalan Kertajaya, Surabaya. Karena masih pagi, restoran tersebut memang belum buka. Kemudian antara Angga dengan Murni berbicara 4 mata di dalam mobil. Ketika itu Angga mengutarakan keinginannya untuk meminta hak asuh atas anaknya dan bertanya pada Murni kapan ia diizinkan menikahi Veve secara resmi. Sayangnya, jawaban Murni tak sesuai harapan Angga karena Murni tetap pada pendiriannya, yakni tetap menolak dan tak merestui. Cekcok mulut pun tak bisa dihindari lagi. Angga yang naik pitam lalu membenturkan kepala calon ibu mertuanya itu ke dashboard mobil dan ke kaca mobil beberapa kali. Belum puas, Angga kemudian menduduki Murni dan mencekiknya selama hampir 10 menit, yang mengakibatkan wanita itu tewas lantaran kehabisan nafas. Saat menyadari si calon ibu mertua tak lagi bernyawa, barulah Angga merasa panik bagaimana cara menghilangkan jenazah Murni. Jenazah itu lantas dibawanya berkeliling dengan mobil dari Surabaya ke arah Gresik. Dalam perjalanannya, Angga sempat mampir di sebuah minimarket di daerah Kota Lamongan untuk membeli sebuah kaos lalu dipakaikannya ke jenazah Murni yang bertujuan untuk memburamkan identitas korban.
Angga selanjutnya mengatur posisi duduk Murni dengan cara sedikit memundurkan kursinya dan membuatnya seolah-olah tengah tertidur. Awalnya Angga berencana akan membuangnya di dekat wisata Bahari Lamongan. Namun setiba di sana, ia mengurungkan niat itu sebab situasi yang sedang ramai. Ia kemudian mengubah rencananya. Angga lalu memutuskan untuk membawa dan akan membuang jenazah Murni di kawasan Tretes, Pasuruan. Mobil yang dikendarainya tiba di sebuah perkebunan cengkeh di daerah Tretes, Pasuruan. Di sanalah Angga langsung membopong jenazah Murni ke sebuah semak-semak di lingkungan Jeruk, Kelurahan Leduk, Tretes, Pasuruan, yang berjarak 3 meter saja dari arah jalan. Di tempat itulah jenazah wanita berusia 51 tahun itu dibuangnya. Dan sesudahnya, Angga lantas melenggang begitu saja kembali ke Surabaya. Hingga sekitar hampir 3 bulan kemudian, tepatnya pada Selasa 29 Desember 2015, jenazah Murni ditemukan oleh warga setempat. Seorang warga menemukannya ketika melintas sehabis pulang kerja sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Awalnya ia mengira orang tidur karena posisinya tengkurap. Namun setelah diceknya, ternyata adalah mayat seorang perempuan yang sudah membengkak dan membusuk. Mayat itu memakai celana jeans bermotif bunga dan kaos polos berwarna putih. Penemuan tersebut sontak saja kala itu membuat geger warga setempat. Jenazah tanpa identitas itu pun kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimob untuk divisum. Hasilnya dipastikan korban meninggal karena kehabisan nafas karena dicekik. Tak hanya itu, polisi juga berhasil mengidentifikasi korban sebagai seorang wanita parubaya atas nama Murni, warga Baratajaya, Surabaya. Atas temuan ini, Polsek Prigen kemudian mendatangi keluarga korban dan berkoordinasi dengan Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dari hasil penyelidikan, Angga Kurniawi Ratnawan, berusia 31 tahun, diduga kuat sebagai pelakunya. Salah satu petunjuk bagi polisi Surabaya adalah keterangan salah seorang pedagang pasar Manyar yang sempat melihat Murni dijemput oleh seorang pria, di mana kemudian diketahui ciri-ciri pria tersebut mirip dengan sosok Angga, menantu sirinya. Dugaan tersebut semakin diperkuat saat polisi memperoleh rekaman CCTV dari sebuah minimarket di Lamongan, tempat Angga membeli kaos untuk mengganti pakaian korban agar tidak ketahuan. Karena telah mengantongi beberapa petunjuk, maka polisi mulai terus mengawasi Angga. Hingga pada 1 Januari 2016, saat ia muncul dan melintas, polisi pun segera menyergapnya. Di hadapan polisi, Angga mengakui semua perbuatannya serta motif pembunuhan itu. Dia juga mengakui, usai menghabisi nyawa korban, sempat merampas uang dari tas milik Murni sebesar 5 juta rupiah, yang kemudian digunakannya untuk dugem. Angga juga menggadaikan mobil BMW Murni senilai 30 juta rupiah. Di mana mobil itu diambilnya dari parkiran Pasar Manyar setelah membuang jenazah korban. Dari keterangan polisi, pelaku berhasil ditangkap setelah identitas korban terkuak. Tak hanya itu, label kaos yang dipakai korban ketika ditemukan menjadi petunjuk penting untuk mengungkap siapa pelakunya. Polisi melacak dari barcode yang menempel di kaos tersebut. Dari sanalah, polisi lalu mendapatkan data penjualan sesuai dengan barcode yang tertera di kaos yang dipakai Murni. Kala itu, ada 4 transaksi penjualan kaos yang sama se-Indonesia. Setelah dicocokkan dengan waktu penemuan mayat, kondisi geografis, dan kedekatan lokasi penemuan mayat dari 4 minimarket, akhirnya dugaan mengerucut ke 1 minimarket yang ada di Lamongan. Sehingga diperolehlah bukti kuat dan Angga pun akhirnya ditangkap polisi. Rekonstruksi kasus ini dilakukan di 3 lokasi di Surabaya dan 1 lokasi di Tretes. Pada akhirnya, di bulan September 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis hukuman 12 tahun penjara kepada terdakwa Angga Kurniawi Ratnawan yang berusia 31 tahun itu. Hakim menilai Angga melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan 362 KUHP tentang pencurian. Vonis tersebut lebih ringan 3 tahun karena sebelumnya jaksa menuntut 15 tahun pidana penjara terhadap terdakwa. Sekian kisah ini, semoga kita semua bisa mengambil pembelajaran ya. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.